Jadi ketika dikasih ide baru, itu ada self-talk di dalam. Wah, kalau begini nanti begini, kalau begini nanti begini. Nah, kata-kata itu munculnya karena apa? Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright guys, so ini melanjutkan pertanyaan weekend lalu ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik yang harus saya bikin video ini supaya Anda juga ikutan belajar. So ada pertanyaan yang menarik begini. Usaha sekarang udah mapan, tapi anehnya muncul rasa takut memulai usaha baru. Tipsnya apa? Udah mapan loh padahal. Udah mapan guys. Ya. Ya kalau belum mapan mungkin lebih lebih nekat gitu ya. Nah, ini saya jawabnya begini. Ini kendala klasik kalau kamu ternyata belum akrab sama bawah sadarmu sendiri. Jadi saya nggak akan ngebahas tips tentang bisnisnya dan sebagainya. Tetapi lebih ke arah satunya, yaitu adalah Anda belum akrab sama bawah sadar sendiri. Bawah sadarmu ada self-talk. Ada self-talk. Dan kamu nggak mengenali. Or maybe kamu nyadar, tapi logikmu mengabaikan hal tersebut. Jadi maksudnya adalah ketika memulai sesuatu yang baru, pikiran tuh cepat sekali. Satu hari itu ada 60.000 pikiran lewat, kurang lebih. Ya 60.000 pikiran, cepet banget. Jadi ketika dikasih ide baru, itu ada self-talk di dalam. Wah, kalau begini nanti begini, kalau begini nanti begini. Nah, kata-kata itu munculnya karena apa? Self-talk itu nggak mungkin. Baby baru lahir, nggak ada self-talk kayak begitu. Tanpa ada previous experience, pengalaman sebelumnya. Jadi kalau nggak ada kejadian sebelumnya, self-talk itu mungkin nggak pernah muncul. Kalau Anda nggak pernah digigit anjing, Anda ngeliat anjing lucu. Tapi kalau Anda pernah digigit anjing sampai dioperasi, dijahit, maka anjing lucu pun jadi menakutkan. Karena ada previous experience, ya pengalaman sebelumnya. Jadi pertanyaannya adalah, kata-kata itu munculnya dari mana? Anda mesti kenal. Apakah dari pengalaman sebelumnya, pernah ditipu orang, pernah bisnis gagal sebelumnya? Bisnis hari ini tidak ada hubungannya dengan bisnis masa lalu. Tetapi otak kita mengaitkan bahwa kalau dulu pernah gagal, dan sering gagal, jangan-jangan nanti yang ini gagal lagi. Nah itu kayak gitu. Ya. Padahal ini independen sebenarnya. Yang sama hanyalah mungkin skill Anda. Oke. Tadi saya bilang, maybe kamu nyadar, tapi logikmu mengabaikan hal tersebut. Dan cuman bilang kok ada rasa takut ya. Jadi sebenarnya self-talk itu mengingatkan kita di situ tuh. Rasa itu muncul akibat sebuah pemikiran di dalam kepala itu. Nah maka tugas Anda sekarang adalah jangan cuma melihat simptom atau efeknya atau akibatnya dari pemikiran tersebut. Karena yang muncul itu adalah semacam kayak warning teman-teman. Kayak warning setelah ada pemikiran itu muncul. Karena Anda abaikan, dia muncul rasanya di sini. Kayak kok gak enak ya. Kayaknya kok mengganggu ya, kayaknya kok nggak tenang ya, kayaknya kok takut, kayak kok was-was, kayak kok worry, macam-macam, bentuknya macam-macam. Tetapi itu muncul karena ada sebuah pemikiran di belakangnya. Maka, tugas Anda adalah menemukan pemikiran tersebut. Itu apa? Kata-katanya apa yang bikin muncul itu? Jangan munculnya yang dilihat atau dirasakan. Tetapi penyebabnya, Anda gali dulu. Biasanya ini diabaikan, alah gitu aja kok, kan aku mau gitu. Ya. Kayak saya pernah mengalami sebuah kejadian. Oke. Kejadiannya cukup menarik. Waktu saya punya bangun rumah ini, ada tempat fitness dan sebagainya, kolam renang dan sebagainya. Saya merasa bahwa bisnis saya itu suplemen loh. Kerjaan saya itu di industri fitness. Kok saya nggak six pack? Kayak badannya kayak six pack. Ya, I'm a good fit ya, bukan yang gemuk begitu enggak. Tapi saya kok nggak six pack. Oke, saya harus six pack. Itu saya ngomong ke diri sendiri, saya harus six pack. Gym ada kok, makanan diet tinggal suruh orang masakin istilahnya gitu ya. Nggak repot, semuanya ada. Kenapa nggak six pack? Suplemen tinggal ambil di gudang. Tahukah yang terjadi teman-teman? Ternyata bawah sadar saya itu nolak. Efeknya tahu nggak? Efeknya luar biasa dan saya nggak nyadar. Setiap kali saya ke tempat fitness, angkat beban, baru pemanasan, 10 menit saja, saya udah mulai keringet dingin, mata saya mulai blur, deg-degan saya naik, heart rate saya naik sekali, habis itu lemes. Saya ngalamin itu beberapa kali. Sampai saya pikir ini kayak orang kekurangan, kayak gula darah ngedrop nih. Akhirnya yang saya lakukan, saya tes gula darah saya. Itu gak sekali, itu berkali-kali. Saya tes gula darah saya. Yang terjadi apa teman-teman? Gula darah saya cuma 69. Kebayang ya, orang normal tuh 100-120 itu normal. Dan saya nggak nge-gym perut kosong. Saya nge-gym habis makan.
Saya bawa lah ke dokter. Mereka bilang kurang darah ini kayak begini, kurang darah lah. Saya kurang darah, kurang gula, kurang darah, kurang gula. Ya, saya minum gula nge-gym. Tetap aja kayak begitu. Saya pergi ke Sinsei, pengobatan timur ya. Nggak boleh kayak begitu. Nanti kamu jadi diabetes kalau minumin gula kayak begitu dan sebagainya. Bingung kan akhirnya. Saya ke teman saya disuruh MRI, periksa. Apakah ada pancreatic cancer? Dicek. Hasilnya dibawa ke spesialis banyak karena teman saya dokter spesialis, dibawa ke teman-temannya spesialis semuanya. Ini nggak signifikan untuk menunjukkan bahwa adanya cancer. Nggak ada, ini clean. Kayak begini nih, enggak sih, nggak ada. Dan kalau ada cancer akan terus-terusan muncul, bukan cuma nge-gym doang muncul. Dia bilang gitu. Bener juga ya, masa cuma nge-gym doang muncul gitu. Akhirnya yang terjadi ya udah nggak ada solusi. Dan ketika saya kerasa kayak begitu, yang saya lakukan adalah saya berhenti, nggak nge-gym. Bayang nge-gym. Terus ditanya kan, banyak orang nanya kan, Dan mulai gemukan lagi nih, nggak nge-gym nih. Nggak, nanti gula darah saya ngedrop. Itu yang saya selalu katakan. Sampai di suatu titik saya jadi nyadar, kenapa saya alasnya itu ya. Kenapa itu jadi sebuah defense mechanism, sebuah perlawanan ketika ditanya kenapa jawabnya itu. Dan akhirnya saya nyadar satu hal bahwa sadar saya tidak mau diharuskan untuk six pack. Jadi bahwa sadar saya menolaknya literally dengan membuat tubuh saya nggak bisa diajak olahraga. Crazy ya, badan tuh seperti itu, pikiran dan sebagainya tuh kayak gitu. Itu udah di level psikosomatis tuh, bener-bener badannya reject dan bukan cuma muncul di perasaan. Karena perasaan saya udah ngendaliin kan, perasaan saya udah bisa ngendaliin, paksa lagi gitu kan, hajar terus perasaannya diabaikan, jadinya langsung ke badan dan sakit. Setelah itu saya mengatakan ke badan saya, oke, saya ngerti sekarang, kamu nggak mau dipaksa untuk turunin berat badan, six pack dan sebagainya. Oke, kamu nggak mau diharuskan. Jadi yang terjadi adalah, saya bilang, oke, kita olahraga aja, tidak harus six pack. Tidak harus. Jadi kata harusnya saya hilangkan. Ya nggak harus ini, nggak harus itu. Udah oke lah. Yang penting olahraga, yang penting sehat, yang penting keringetan, selesai. Nggak harus ini kok, nggak apa-apa. You know what? Hasilnya ternyata clean. Sejak saat itu tahun 2013 deh. Hampir 10 tahun sejak video ini dibuat, 2022. Sekarang udah nggak ada efek sama sekali lagi. Jadi kendala itu nggak pernah muncul. Tetapi by the way, kendala hal-hal seperti itu saya ngalamin banyak. Itu cuma salah satu cerita yang bisa saya ceritakan. Tetapi ternyata otak kita tuh seperti itu. Nah, kalau ada rasa takut, yang tadi itu masih enteng sekali, yang pertanyaan tadi. Kalau ada rasa takut, itu ada something di belakang sana yang harus Anda cari tahu. Kenapa takut itu muncul? Nah itu, jadi saya nggak mau cuman bisa memotivasi bahwa harusnya berani, harusnya ini, toh sudah berhasil, toh udah mapan. Kalau rugi pun kan nggak mati ya, tetap bisa makan kan, ada sumber income. Saya nggak mau ngomong ke sana, karena kalau ngomong ke sana, itu cuma mengobati simptomnya aja. Tapi sumbernya itu nggak ketemu. Maka dengan cerita ini, hopefully, Anda jadi mulai berpikir, oke, kira-kira itu penyebabnya munculnya dari sebelah mana? Dari experience apa? Dari latar belakang apa? Dari kejadian apa? Sehingga itu akhirnya muncul. Alright guys, so hopefully cerita ini juga bisa membuat Anda jadi mulai berpikir sekarang ya. Jadi nggak cuma dihajar di depannya aja, tapi latar belakangnya Anda cari semuanya. Karena saya sudah mengalami itu sejak 2008 mulai panic attack dan sebagainya. Jadi saya udah ngalamin semuanya. And I'm a survivor. Kalau ngomong mental health, I'm a survivor. Ya, jadi ngobatin panic attack dulu saya butuh waktu 9 bulan. Itu benar-benar kerja keras banget. Jadi kurang lebih sedikit banyak saya tahu tentang hal-hal tentang mental health yang serupa, yang mirip-mirip seperti itu. Ya rasa takut, worry, anxiety dan sebagainya saya paham. Alright, so thank you so much for watching this video. See you in next one. Bye-bye.